Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa tutimmus salihah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta syahla ya arhamar rahimin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah, marhamna bil Qur'an. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, sedherek sedaya jamaah pengawasan mushola apa? Al-Fath Kampung Sewu, ya kadang kleru karo Kampung Baru. Rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur monggo kita unjukaken dhateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu menika di pekan akhir wulan Dzulhijjah. Dan insyaallah malam Ahad ingkang badhe dateng kita sampun lumebet wulan napa? Muharram, Suro. Nanging wulan Dzulhijjah, wulan Muharram menika taksih kalebet wulan-wulan ingkang dipun istimewaaken dening Allah. Termasuk Ashurul Hurum, bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah. Nila monggo jamaah rahimakumullah, awit amalan soleh wonten ing wulan haram menika Allah badhe lipat gandakan. Semanten ugi tumindak salah, tumindak dosa, Allah akan lipat gandakan juga dosanya. Nila Allah weling dateng kita latut limu an-nafsi anfihinna anfusakum. Kowe aja padha nganiaya awakmu dhewe di bulan ini, bulan 4 itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Salajengipun jamaah rahimakumullah, shalawat salam mugi tumanduk datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para sahabat-sahabatipun, dumateng para tiang-tiang tansah mituhu dateng wewarah syariahipun. Lan tentu kita nyuwun dhateng Allah kula lan panjenengan mangke ugi kalebet golonganipun ingkang dipun paringi pitulungan syafaat wonten ing yaumul qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalu menika tema kita napa? Tema kita napa, Bu? Oh, mboten periksa. Kula
WA ya. Temanya wanita-wanita penghuni surga. Wanita-wanita penghuni surga. Sedaya pengen mlebet swarga nggih. Jadi ini mau kita bahas, mugi-mugi rampung mangke, mugi-mugi rampung. Karena materi ini panjang. Napa sebabipun kok menika kita bahas sama rahimakumullah. Awit Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika nindakaken Isra Mi'raj. Rasulullah nate ngendika ngaten. Wa kuntum ala babin nar. Nalika aku ngadeg ana sak ngarepe lawange neraka. Nggih. Lajeng Nabi ngendika fa idza amatu man dakhalahan nisa. Mongko tibake sing bakal akeh mlebu ana neraka mau dakhalaha an-nisa. Ya kuwi wanita. Jadi mengke sing kathah mlebet neraka niku wanita. Terus aja bapak-bapak asik aku ora ngono. Ndak begitu. Karena terus terang memang secara jumlah penduduk niku sing kathah wanita. Dan ternyata sing aneh-aneh kuwi ya wanita. Wong lanang yo iya ning tapi secara umum memang wanita. Maka kenapa sampai seperti itu? Yang niki yang badhe kita bahas dan ini tugas awake dhewe. Karena dalam sebuah keluarga itu mesti enek rijal, enek nisa, ada laki-laki, ada perempuan. Bahkan kalau sebuah keluarga itu kan miniatur negara toh, Pak. Nggih. Jadi nek arep nonton negaramu kuwi becik ora lihat di keluarga itu. Keluarga itu kecil, miniatur itu berarti contoh kecil dari sebuah negara. Karena dari keluarga-keluarga kecil itulah kemudian terbentuklah negara. Lo tak tekan bapak-bapak, kira-kira nek istri kita atau wong wadon enten ngen keluarga ngambek seminggu ngono kira-kira bapak-bapak piye? Ora masak, ora umbah-umbah, ora napa meneh, Bu? Oh, ndak aktivitas. Kira-kira piye? Bapak tenang-tenang saja. Yo nek ora masak nyang he no ngono. Opar pendak dina nyang he. Jadi wanita itu kan menjadi penyangga baik buruknya di sebuah keluarga itu diantaranya wanita yang dipimpin oleh seorang laki-laki, suami. Mila jamaah rahimakumullah, kajian kita wonten dalu menika inggih menika surat At-Tahrim. Surat Tahrim menika surat ke-66
akhir. Jadi 3 ayat terakhir muga-muga rampung. Materi ini nek diterangne 3 jam. 3 jam kira-kira engko tekan jam pira iku? Jam 11. Yang nek ra rampung mungkin disambung insyaallah kalau ada waktu lain. Tema niki menarik jamaah rahimakumullah. Karena Nabi ngendika ngaten gitu. Tapi sisi lain Nabi ugi ngendika ad-dunya mataun, bahwa dunia itu ibarat sebuah perhiasan, kenikmatan. Wa khairu mata'iha atau wa khairu mata'id dunya sami. Lan sak becik-becike perhiasan, kenikmatan. Nabi ngendika imra'atus sholihah. Sebaik-baik perhiasan dunia yaitu wanita sholihah. Ibu-ibu sampun jadi wanita sholihah? Kok belum? Bapak-bapak wis dadi lelaki soleh? Karena dua-duanya nanti akan bertemu. Laki-lakinya soleh, wanitanya sholihah. Maka dunia ini kan menjadi baik, sebuah hiasan yang indah ketika banyak wanita-wanita sholihah. Lah monggo jamaah rahimakumullah wonten surat At-Tahrim. Mulai ayat sedoso, ayat 10, 11, 12. Niku gambaran. Gambaran. Allah Subhanahu wa taala maringi gambaran dateng kita. Ayat 10-ipun ngaten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu matsalal lilladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atal lut. Kanata tahta abdaini min ibadinas solihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qilat khulan nara ma'ad dakhilin. Jadi gambaran pertama yen ayat niki Doroballah mongko Allah maringi dateng kita masalan sebuah permisalan gambaran nek kowe arep nonton wanita-wanita calon penghuni neraka. Pertama niku se. Nggih. Karena tadi napa? Yang dilihat Nabi maka mandakhalaha an-nisa. Sing okeh mlebu ana nggon neraka mau napa? Wanita. Dados Allah maringi gambaran wonten ing ayat niki gambarane calon penghuni neraka. Ing mriku disebutaken Daraballahu masalan lilladzina kafaru. Gambarane wanita-wanita kafir. Wanita-wanita sing menutup diri, mengingkari kalian ayat-ayat Allah. Wong kafir niku menutup diri, menolak, ora gelem diatur nganggo ayate Allah. Niku jenenge wong kafir. Lah wanita-wanita kafir ini
Allah mari gambaran sapa? Pertama imro'atan Nuh, ya kuwi bojone Nuh, wa imro'atal Lut lan bojone Lut. Enten sing aneh mboten? Enten sing aneh mboten? Napa? Kenapa gambarane justru penghuni utawi calon penghuni neraka itu justru Allah nggaringi gambarane bojone Nabi Nuh, bojone Nabi Lut. Ini yang aneh itu loh. Ya. Lajeng ayat itu ngaten. Kanata mongko loro-lorone mau tahta, di bawah bimbingan, di bawah asuhan abdaini, dua hambaku solihaini, dua hamba yang soleh. Jadi wanita-wanita di bawah asuhan bimbingan tiang-tiang soleh, seorang nabi, seorang yang soleh, yang jelas dijamin masuk surga. Ye. Jadi nabi itu pasti dijamin masuk surga. Kok ngerti? Kok ngerti? Sebentar. Coba jenengan buka surat An-Nisa, Mas. Sing asta Quran terjemah. Surat keempat ayatipun 29, Mas. 69. Panggih jenengan waosne terjemahane Mas. Ya, 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya. Enten pinten wae? Sekawan, gitu. Sekawan golongan yang dijamin masuk surga, yang dia akan memberikan nikmat oleh Allah. Mila nek awake dhewe maos siratal ladzina an'amta alaihim, maka gen tafsir Abdul Azim itu Ibnu Katsir menerangkan ayat itu kemudian ditafsirkan dengan ayat surat An-Nisa ayat 29. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah yang nanti akan dimasukkan jannahnya Allah? Siji minan nabiyyin, para nabi. Dua siddiqin. Saya senang dengan terjemahan ini. Pecinta kebenaran. Awit zaman ngeten iki wong kuwi wis ora do gagas bener apa ora. Jadi hari ini tuh ndak banyak orang yang pengen mbuh bener mbuh ora karepmu ngono ya. Iya. Bahkan cuek karepmu. Maka kebanyakan yang penting menguntungkan secara duniawi. Sing akeh pencari pekerjaan. Hari ini mula gendalan-dalan kuwi mesti akeh gambar. Kae dar golek apa to? Saya tadi itu touring dari Weru sampai nanti jeleh.
gambar ting templek. Enek sing anake ibuke enek apa? Bolone mase apa meneh? Yang ada banyak pecinta pencari pekerjaan. Jane Joni wis duwe pejabat-jabatan ning ijik pengin golek meneh. Dan itu bukan tipe yang masuk surga gitu. Yang masuk surga jelas para nabi, asyidikin, pecinta pencari kebenaran. Insya Allah kalau betawa dewi, karena ngaji gue mencari kebenaran, menguatkan kebenaran yang sudah kita kuati, kita yakini. Dan kebenaran itu ada di Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fih. Quran iki isine ora enek ragu-ragu meneh, berarti bener. Hudan, petunjuk. Di ayat lain al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran kuwi saka Tuhan munggon Quran kuwi. Maka dijamin asyiddiqin itu pencinta kebenaran dijamin masuk surga. Ada yang mengatakan Nabi ngendika pedagang yang syidik, pedagang yang jujur itu juga dijamin masuk surga. Kenapa pedagang yang jujur? Napa enten pedagang sing ra jujur? Enten mboten? Ojo akeh to. Karena memang oke gitu deh. Maka pedagang yang jujur nanti akan bersama para nabi. Wong ngerti semongkone sebelah iki enek sing wis besem. Periksa besem. Besem piye? Wis rusak. Cilik jane ya. Kira-kira nek dijejer, dipajang, diketokke apa ora diketokke? Kira-kira piye? Sing cacat mau diketokke apa ora diketokke? Kenapa didelik nih? Itu menunjukkan ora jujur gitu loh. Padahal kudune malah diketokke. Gitu Mbak, iki mung semene iki ning yo regane. Nah, kan gitu ta. Dan biasanya malah seneng. Maka dijamin masuk surga. Asyiddiqin wasyuhada, para pejuang-pejuang Islam sehingga dia mati syahid. Itu dijamin masuk surga insyaallah. Sederek kita yang di Palestina yang hari ini mempertahankan Al-Aqsa, ya, insya Allah dia mati syahid. Mulon mo, dokon pindah mo. Karena apa? Dia katakan bahwa surga sudah di depan mataku. Kenapa saya harus pindah? Wong dicari yang kita cari itu kan surga. Dan surga itu adalah kesuksesan yang nyata. Faqad faza faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza, min surat Ali Imran. Sapa semben ana akhirat didohke saka siksa neraka dilebokne nek swarga ya kuwi wong sing sukses, wong sing menang. Gitu. Baru kemudian yang keempat as-shalihin, wong-wong soleh. Jadi 4 ini. Jadi nek pengen niru meneladani papat iki wae liyane ra enek. Karena ini jelas dijamin masuk surga. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Lah Nabi Nuh ini nabi dan orang-orang soleh.
tahta abdaini min ibadina salihaini. Loro-lorone bojone Nabi Nuh, Nabi Lut di bawah asuhan bimbingan dua orang soleh yang sekaligus seorang nabi. Fakhonatahuma ananging dheweke berkhianat. Apa-apa yang disampaikan keduanya Nabi Nuh, Nabi Lut, padahal jelas untuk menunjuki, membimbing ben bener, ben lurus. Gitu. Padahal wis ora kurang-kurang. Kalau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dakwahe pinten tahun? Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. 13 tahun. Nabi Nuh itu berapa tahun? 1000 dikurangi 50. Pinten? 950 tahun. Kira-kira suwe apa ora? Ora mung suwe, Pak. Wih jelek nek cara wong. Karena kesabarannya, bahkan dia sampai minta pada ya Allah, saya sudah dakwah siang malam setiap waktu, bahkan 24 jam. Apalagi di bawah bimbingan dia di keluarga kan ketemu. Tapi kedua-duanya fakhanatahuma, dheweke padha berkhianat, ora manut dengan apa yang sudah ditunjukkan kedua suami yang soleh-soleh itu. Falam yuhniya anhuma minallahi syai'a, mongkon semben di akhirat kedua nabi, kedua orang soleh niki mboten mampu untuk menolong atau menyelamatkan istrinya syai'an sedikit pun. Jadi hikmah ini jamaah rahimakumullah, sing jenenge hidayah itu urusane Allah. Ya. Jadi petunjuk itu urusan Allah. Manusia bahkan nabi sekalipun boten mampu untuk mendapatkan atau menunjukkan, hanya bisanya menunjukkan. Nek memberi hidayah tidak bisa. Nilo niki penting supados kita nguri-uri. Jadi nek awake dhewe wis ditunjukkan jalan kebenaran ini dijogo. Betul harus dijaga. Karena hidayah itu mahal. Tidak setiap orang diberi hidayah. Jadi nek sepurun ngaji wis yakin dengan Islam kita jaga. Nah carane jaga pripun? Ngaji. Iya. Karena satu-satunya jalan itu ya ngaji. Napa sebabnya? Karena Al-Qur'an ini menjadi petunjuk. Maka di doa khatmil Quran, doanya khatam Quran itu berapa? Hafal mboten, Bu? Allahummarhamna bil Quran. Pertama, ya Allah kasih sayangilah aku dengan Quran. Waj'alhu lana imama, panjenengan dadosaken Al-Qur'an menika dadi imam. Imam ini nek mburi apa nek ngarep? Nah gitu lah. Jadi artinya hidup kita ini mau diatur dengan Al-Qur'an. Adanya imam kuwi ikuti takbir, ikuti takbir, ruku ikuti ruku, sujud ikuti sujud. Soalnya wis janji sami'na
Wa ata'na ta. Nek wis ya lurus rapat, sami'na wa ata'na kan gitu. Ikuti. Waja'alhu lana imama wa hudan. Al-Qur'an itu menjadi petunjuk. Ini penting banget karena hari ini maaf kita ini kadang kalau ditunjuki dengan Quran isih lengkat-lengkot. Lengkat-lengkot itu piye? Ya urung sami'na wa ata'na tadi. Wong dijak ngaji we alasan wae. Aku arep arisan, wong alah kalah karo arisan. Ya kok arisan karo ngaji, ngono dadine. Dijak piknik we semerintil. Ngertos semerintil. Semerintil piye? Wis nganti digolek-golek ke dino, nggih ta? Tono ora absen. Wis pokoke aku teko. Daftare nomor 1. Gereja ngaji i Ahad lho. Malam Ahad lho. Waduh, aku enek. Jadi ini harus menjadi wahudan wa nuron wa rahmah, karena Al-Qur'an itu akan menjadi cahaya yang akan menyinari kehidupan kita. Maka satu-satunya jalan untuk memelihara iman Islam itu ya ngaji. Ngaji. Dan saya pastikan nek sing dora gelem ngaji tidak harus di sini, silahkan pokoknya ngaji gitu. Silahkan. Sing ora gelem yakinlah. Nggih. Yakinlah nanti pasti akan tergerus. Iman itu akan tergerus. Karena dengan ngaji Allah akan tunjukkan, dingertek nih. Oke ngene. Ini orang ngaji rumongso bener. Malah rumongso bener, padahal salah kayak gitu. Ya. Karena apa? Hidayah itu langsung Allah. Nabi pun mboten saged maringi hidayah. Maka harus betul kita kuati, kita gondeli. Kita gondeli tenanan. Maka ketika itu kemudian waqilat khulan nara ma'ad dakhilin. Waqilat khulan nara ma'ad dakhilin. Maka dikatakan pada keduanya nanti di akhirat, mlebu kowe nyang neraka bareng-bareng karo wong sing mlebu neraka. Sanajan kowe bojone Nabi, mongko Nabi ora bakal iso nulungi. Kalau di akhir surat Al-Infitar tuh la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Di saat itu wong wis ora iso nulung siji lan sijine. Bapak ora iso nulung anak, anak ora iso nulung bapak, bapak ora iso nulung bojo. Semua akan bertanggung jawab apa yang dulu ketika dikerjakan. Ini yang harus kita terus menjadi satu motivasi. Ini kisah pertama. Ternyata kalau kita lihat dalam riwayat, Nabi Nuh ini kira-kira kemudian bercerai dengan istrinya enggak? Nabi Nuh. Jenenge siapa toh? Bojone Nabi Nuh karo Nabi Nuh. Cinten? Ya aku ngertine bunuh karo bundut.
Jadi ini gambaran ya, gambaran pertama. Penghuni neraka. Ternyata justru Allah mari gambaran malah garwane para nabi. Nomor kali kita lajengaken. Jadi kita jangan kemudian maaf-maaf karena ini pentingipun. Ternyata Nabi Nuh ini sabarnya luar biasa. Ya, menghadapi istri yang seperti itu. Pengine tetep piye bojoku somben ya iso bareng-bareng ana swarga meskipun pada akhirnya napa? Enggak bisa. Maka ini sikap lelaki. Rijalus soleh, lelaki yang soleh, kuwi mesti akan piye supaya bojone iso mben ya yang swarga. Dan sekarang ini maaf banyak para lelaki dora tanggung jawab. Mbah mergo ora ngerti utawa etok-etok ora ngerti. Contoh misalnya tentang menutup aurat. Ini banyak mama, bapak-bapak ini wong genah bojone nganggo kathok dawa. Boncengan. Lah kok bojone sing wedok malah nganggo kathok. Enek ora sing ngono? Buku ustad yo ngulatne. Lah saiki nek nggon bangjo, ngerti iki mak redet mandene ngarepe apa yo ora ngulatne. Kan gitu tuh. Artinya saya begini, iki lelakinya ini hati ya, tidak bertanggung jawab. Ngerti bojone genah membuka aurat, hati-hati. Jadi banyak yang seperti itu, tidak menyelamatkan istrinya. Ya. Nek wis ngono biasane kok istrine dielingke ngono, maka ini pentingipun lelaki yang harus ngerti agama. Betapa hari ini seperti itu. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 11 ya. Wa daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun. Itu Fir'aun. Lan gambarane kanggone calon-calon penghuni surga ya kuwi wanita-wanita yang beriman. Ternyata apa? Imra'ata Fir'aun. Malah dituduhne gambarane mau bojone Fir'aun. Ada yang aneh enggak? Kenapa Allah memberikan gambaran justru istrinya Fir'aun? Dalam doanya Fir'aun niku wong elek apa wong apik ta? Orang wong elek, Bu. Bahkan Fir'aun itu ndak ada baiknya. Kalau di Al-Qur'an tuh Allah itu sewenang-wenang. Dan sifat penguasa itu ya sewenang-wenang. Terus akhirnya do melu-melu, tadi melu. Artinya do melu-melu Fir'aun mungan, mung melu-melu. Ndeben wis enek Fir'aun. Sewenang-wenang niku pripun? Nek wong Jawa ngarani duweni sifat adigang, adigung, adiguna. Apa Mas? Ora nyambung. Adigang, adigung itu sapa sira, sapa ingsun, artinya dia menggunakan kekuasaannya. Dan sekarang ini kan banyak orang yang ketakutan tuh bukan karena taatnya, bukan karena kecintaannya, ning karena takut. Yo ketoke enggak pas enek teko ngono yo seneng banget soalnya dikeki. Bajinjal tok ne wae ora dikeki.
Karena ternyata menyambutnya itu hanya ketika ngerti engko nek rene arep dikeki lho. Plek plek plek. Kok ning bathuk. Jijal aja dikeki. Loro BLT misalnya ora enek ngono kira-kira terus dadi piye? Nah, itu artinya bukan tulus karena kecintaan dari seorang rakyat pada pemimpin, enggak. Jadi kasih sayang semu. Ada uang abang disayang, tidak ada uang apa? Wah saiki ya dong ngono. Wah, aku kan relawan opo relawan ra kei kaos kok nesu. Jadi hari ini kecintaan itu tidak sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabatnya mencintai itu seperti apa? Bukan karena diberi sesuatu, tapi karena ditunjukkan kebenaran. Ya. Fir'aun itu baiknya cuma satu. Kalau saya lihat, kenapa? Fir'aun itu akhir hayatnya kuwi mlebu Islam, bersyahadah. Jadi ketika di laut sudah wis arep mati syakaratil maut, langsung dia ucapkan, aku menyaksikan dan bersaksi meyakini Tuhan Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang Islam. Wah gitu. Itu akhir hayatnya. Tetapi pengakuan itu ditolak. Nah, itulah masalahnya. Jadi wis lumayan, jadi cara wong ngono wis tobat ning dalam posisi taubatannya itu wis terlambat. Sekarang kan banyak orang yang tobatnya wis terlambat. Yo nek kudune memperjuangkan Islam tuh ketika punya jabatan. Ojo nek wis pensiun wis. Yo bahasanya ojo lumayan. Dasar perjuangan sudah ndak ada artinya. Nek secara pribadi ya, tapi secara perjuangan ndak ada artinya. Ngopo kowe ndek ben pas dadi ngono kok malah memusuhi? Wah, akhirnya saya. Soalnya macan kuwi sing diwedeni nek apa? Nek enek hutan. Ning nek teng jero kono macan diwedeni ra? Ora, malah tinggu tontonan. Iya, karena ndak punya kekuasaan. Tetapi istrinya namanya Asyiyah itu justru oleh Allah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk nanti afdolun nisa ahlil jannah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pernah afdolun nisa ahlil jannah, seutama-utama wanita dan dia pasti dijamin menjadi penduduk surga. Enten sekawan setunggal Khadijah bintu Khuwailid imra'atu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siji Khadijah putrinipun Khuwailid istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penghuni surga dan nanti akan jadi pemimpinnya. Penghulu. Wanita-wanita yang utama. Nomor kalih wa Fatimah
bintu Muhammad, imra'atu Ali bin Abi Thalib. Yaiku Fatimah putrane Nabi patutan karo Khadijah, yang kemudian dia dipersunting Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Nah, gitu. Jadi ada Fir'aun gitu ya. Bahwa Asiyah putrane Muzahim bojone Fir'aun. Ini luar biasa kan? Baru kemudian yang terakhir, wa Maryam bintu Imran, yaitu Maryam putrinipun Imran. Bahkan namanya ada di dalam salah satu surat, yaitu surat Maryam, surat ke-19. Jadi 4 niki jamaah rahimakumullah, wanita-wanita penghuni surga. Bahkan dia menjadi afdolun nisa. Lah niki pentingipun mangke ibu-ibu mempelajari ini, ya. Mempelajari apa? Ini, mempelajari ini. Jadi mempelajari tentang sejarah kenapa Khadijah, kenapa Fatimah, kenapa Asiyah, kenapa Maryam yang pasti dijamin masuk surga. Coba nanti mencari referensi, jadi bapak-bapaknya, suaminya goleke tentang riwayat kenapa Khadijah. Ya cuplek didik, Khadijah itu pertama kali ketemu Nabi dia sudah berusia pinten? Dia menjadi seorang janda kaya raya, dermawan, hartawan. Bahkan dia menjadi, tidak ada orang yang tidak kenal dengan kedermawannya si Khadijah. Maka suatu saat Nabi ngeten, ketika wafatnya Khadijah itu, wahai Khadijah, engkau sebelumnya engkau adalah seorang yang hartawan, kaya raya. Tapi ternyata ketika engkau meninggal, yang menempel hanya kain kafan saja sederhana. Seluruh hartanya semuanya diinfakkan, disedekahkan untuk li'ila'i kalimatillah, untuk mendukung perjuangan Nabi. Bahkan termasuk as-sabiqunal awwalun. Bagaimana ketika pertama kali mendapat wahyu Al-Quran, ya, yang dalam kondisi ketakutan, ya. Rupanya Khadijah ini punya pengalaman banyak, ya, termasuk kisah-kisah di dalam Injil. Ya. Maka ketika mendapati suaminya dalam kondisi ketakutan, kegelisahan yang luar biasa, disinilah peran seorang istri mensupport, ya, memotivasi. Ojo nek bojone pas kesel, terpuruk, malah ditinggal lunga. Tidak begitu. Seluruh hartanya
Bahkan ada kata-kata terakhir ketika sebelum meninggal itu Khadijah begini. Wahai Nabi, andai aku nanti meninggal duluan. Ibu-ibu pernah ngono bapak? Perawani. Bapak-bapak pernah suatu saat ngono arep tidur ngono Bu, engko nek aku mati dhisik. Pernah gitu? Jadi Khadijah ini begini. Wahai Nabi, seandainya aku nanti mati duluan, sedang kau masih dalam memperjuangkan syariah Allah, ingin berdakwah di suatu tempat yang di situ mungkin harus menyeberangi, galilah kuburku, ambillah tulang-tulangku. Kalau memang bisa dipakai untuk jembatan, gunakan untuk dakwah. Sampai seperti itu. Kira-kira hari ini masih ada Khadijah enggak? Jadi menopang dakwah dengan seluruh hartanya. Jadi ojo nek bapak arep ngaji malah ngaji terus aja ngono. Dorong. Kenapa? Kajian itu nanti untuk membimbing. Ya. Bapak arep infak ngono, infak terus lah kundi. Jangan gitu. Karena satu contoh Khadijah ini seperti itu. Maka kemudian Nabi memberikan gambaran ciri-ciri wanita salihah ki apa toh? Paling boten enten telu. Jadi calon-calon penghuni surga itu ada paling boten enten telu niki. Sebelum nanti kayak Khadijah. Ya. Sebelum nanti kayak Fatimah, sebelum nanti kayak Aisyah. Yang di bawah kekuasaan Fir'aun yang sewenang-wenang dia tetap mempertahankan iman. Ya ini berat lagi. Maryam juga begitu, lebih berat lagi. Maka Nabi ngendika pertama paling boten ngeten. Idza nadharta sarotka. Jadi wanita salehah itu cirinya kalau di keluarga itu dia nyenengke nalika suaminya memandang. Jadi nek ketemu suaminya itu selalu menjadi apa? Pemotivasi, nyenengke gitu loh. Kira-kira ibu-ibu nek ngomah oke jegadul apa oke guyu? Nah ini masalah. Ya. Bahkan sekarang ini mengapa ini saya sampaikan? Sekarang ini banyak maaf-maaf ketika di luaran iso guyonan ning nek wis nyang omah wis ora guyu meneh. Ya enggak? Banyaknya komunitas itu kan ngono ta. Gues, anak ibu-ibu saya pernah sampai wis seragam, nyepeda, nganggo kacamata ireng kok kowe nggon ngene. Saya pernah suatu saat itu sama istri itu mergoi, bukan mergoi, pas lewat kono saya memang tertarik, coba mikir engko ngopo waduh ibu-ibu gitu. Terus ada sebuah venue, ada ternyata mandek di suatu tempat, akhirnya terus doteng petetek kayak bisa guyu-guyu gitu loh. Saya cuma gini, kayak nenek ngomah ro bojone iso ngono kae ora ya. Jangan-jangan tidak ya marhamatullah. Kalau sudah tidak, dia mendapati kebahagiaan di luar ini salah.
Ya. Dalam komunitasnya. Terus entek aneh kone nyoto. Kita agenda kita soto kemana ya? Utawa nara ngono golek sing nggon karaokean nyanyi-nyanyi jengklekan. Ya. Enek ora sing ngono? Hati-hati. Hati-hati. Karena kebahagiaan itu di keluarga. Maka sampai mengapa Nabi membuat satu statement baiti jannati. Jenengan jangan melihat bahwa di rumah Nabi ki apa-apa enek lho, ndak. Bahkan sering maaf beliau itu tidak dahar. Bukan karena memang sering banyak puasa dan memang kalau ndak, karena Nabi itu kalau udah punya sesuatu tuh wis tangane carane awake dhewe gatel. Bagaimana supaya ini bisa dimanfaatkan orang lain? Bahkan kadang ya sok urang Nabi itu. Tapi baiti jannati. Maka sering dengan Ibu Aisyah itu gojekan. Jenengan sak gojekan ta? Karo suami. Bapak-bapak sak gojekan ora karo istrinya? Jalan-jalan bareng gitu ya. Nyepeda bareng, piknik bareng. Ojo piknik iki senenge ojo bareng-bareng wong akeh. Jangan. Nyepeda motor yang barang tritis wong loro. Yang sarangan. Wongku yo dadak sangune oke. Sangu kok ngomah. Gitu lah. Nek berdua kuwi sambel tomat karo ndok ceplok syukur enek bandenge. Udah. Ternyata itu luar biasa. Kuno rasa banter-banteran, ora usah ditarget kok tekan jam piro. Nek kesel leren ngono. Jadi ini jangan sampai kemudian ketika justru di rumah kita ini maaf tidak sarotkah menyenangkan ketika dilihat suaminya di luaran sana mereka bisa wah sampai. Ini hati-hati. Bukan ketenangan itu. Wong kita mintanya kan muga-muga jadi keluarga sing sama apa? Sama raya apa? Sama waya apa? Sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah ki apa ta? Apa sakinah itu? Kalau di Al-Qur'an itu kan alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menjadikan rasa sakinah itu tenang, ayem, tentrem. Ya. Itu di keluarga, bukan di luaran. Yang hari ini maaf banyak yang justru hari ini seneng ngenek donek jowo. Nek wis mulih wis ora meneh. Hati-hati. Kenapa? Ini saya sampaikan. Karena di antara imro'atus soleh, wanita soleh itu idza nadar tasyaratka. Ketika kau pandang, ketika dalam lingkungan kita bersama itu nyenengke. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Ketika diperintah suami itu taat.
Jadi ora sah dianu. Jadi ngerti kan? Oh iki suamiku kok kerja kita kesel, tak gawekne. Ojo malah, Bu, wedange nek ra iso gawe dhewe apa ya? Jangan. Atau suami juga kadang-kadang memang tidak harus bermanja-manja gawe dhewe gitu. Biasanya kok terus istrinya wis tak gawene Bi, nah gitu. Jadi saling. Kemudian yang ketiga, wa in ghibta hafizat kamaliha wa nafsiha, maka ketika suami tidak ada di rumah, ojo malah terlungo, gitu loh. Yang hari ini terjadi itu anggere suami ini rene terus nggo agenda dhewe. Yes. Hati-hati, kita kan pengen masuk surga. Karena sebaik-baik wanita itu di rumah. Jangan dikira wanita karir itu. Saya justru membayangkan yang pejabat-pejabat publik yang dia perempuan itu terus laki-laki ini naik ngomah piye. Saya belum membayangkan itu. Bukan tidak boleh, ya. Tapi hati-hati, ya hati-hati. Maka ketika suami tidak ada, maka dia jaga dirinya, dia berusaha justru di rumah dan menjaga diri, kehormatan dan hartanya. Termasuk apa? Ini rahasia. Rahasia keluarga. Ojo kaya cah saiki di status story-ne isine mung keluhan wae. Terus dikekne nggon publik, ini salah besar. Ya. Aku jane pengen sebelah ning suami lagi buka ngono ya dikandani kok. Iki opo ngono? Apa nek ngono terus enek wong ngeteri? Gitu loh. Jadi membuka aib kita ini suami istri kayak pakaian gitu. Pakaian ini fungsinya apa? Untuk saling menutup. Jadi ketone yang baik-baik, aja sing elek-elek. Ya. Wah aku rugi aku. Lho kan ben milihmu piye kok rugi? Ternyata banyak kekurangannya. Lho nek sempurna ra enek, karena memang jenenge nikah itu siap untuk menghadapi masalah. Yo nek awal-awal ketoke mau ngapuk terus gitu kan ya. Tapi nanti kalau udah, ini kan kelihatan dah. Oh, tiba-tiba ngorokan toh iki. Nek ngorokan iki ya ini musik indah. Jadi ini hati-hati. Karena di antara penghuni surga itu sebelum nanti seperti Khadijah sampai berani seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi. Bagaimana Fatimah juga ikut, dia membuat gandum, dibuat roti, karena memang Ali bin Abi Thalib ini termasuk juga bukan agniya seperti Utsman bin Affan, enggak. Tapi di rumah gitu deh. Ikut membantu, bukan menjadi tulang punggung. Inilah jamaah rahimakumullah, ini beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Maka ketika orang-orang seperti itu, termasuk bujune Fir'aun Asia ini sampai Rabbi blini indaka baital fil jannah, ya Allah buatkan aku nanti rumahmu di surga, wa najini min fir'auna wa amali, dan selamatkan aku terhadap Fir'aun meskipun dia seperti itu, wa najini minal qaumid dzalimin, dan selamatkan aku terhadap orang-orang yang zalim. Jadi jamaah rahimakumullah, mangke menjenengan ulangi lagi kajian kita surat nomor wau Tahrim ayat 10, 11, 12 sekor dihafalkan, dan beberapa ayat yang lain. Mugi-mugi jamaah rahimakumullah keluarga kita saged saling nggih. Seorang suami juga dia membimbing ya.
Karena di ayat itu jelas, surat At-Taghabun itu, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum. Wong-wong sing padha iman sak temene ana sebagian bojo-bojomu lan anak-anakmu aduwalakum. Enek sing dadi musuh. Ya kaya mau. Ada apa? Nuh, Lut, Fir'aun gitu ya. Maka apa? Seorang lelaki ketika seperti itu, apa yang mesti dilakukan? Wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru. Pertama, hati-hati ya. Kemudian sering-seringlah memaafkan, terus senantiasa memperbaiki, dan wa takfiru, memberi ampunan. Dadi nek cara wong Jawa kuwi duwe ati kaya segoro. Nah, gitu ya. Nek jenengan tahu teng Barang Tritis, segoro kuwi asline nggon pantai itu kalau udah pagi hari itu reget banget tuh. Opo-opo enek. Semuanya ditampung ya. Di masalah dalam rumah tangga pasti banyak, tetapi seorang lelaki dia akan memimpin dengan kebijaksanaan yang luar biasa kalau itu dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah. Niki jamaah rahimakumullah, mugi-mugi Allah nggampilaken kita nggih memahami ayat-ayat menika lan sunnahipun. Dan Allah berikan kemudahan untuk kesabaran kita dalam taat Allah, lan Allah maringi keistiqomahan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.